Yang penting hati yang baik akan selalu dibawa Tuhan maju dan mengalami kemajuan, sekalipun kadang-kadang kita akan berbenturan dengan kemustahilan. Saya langsung ke khotbah saya sepanjang hari dari kemarin sebenarnya. Anda bisa foto juga nggak apa-apa. Ya, kalau Anda tidak mendengarkan salah satunya, Anda bisa ke Pustaka Raja Wali untuk bisa dapatkan di sana. Ini dia. Lalu kita masuk ke next. Nah, sekarang saya bahas minyak dan kepala Harun, tapi besok di Breakfast with God saya mau bicara tentang Triwira Daud, 300 gereja, ladang penuh jelai, dan air perigi Bethlehem, nubuatan dari peristiwa Daud dan Triwiranya untuk gereja kita, untuk hidup kita. Nah, sekarang saya mau bicara dari Mazmur 133, minyak dan kepala Harun. Komplikasi indah dari persatuan yang disengaja. Ada minyak yang baik yang Tuhan curahkan, ada urapan. Persatuan memang harus lawan arah dan disengaja. Dan ketika persatuan itu disengaja dan seringkali harus dengan harga yang mahal, tidak jarang kita harus tanda kutip berdarah-darah untuk mencapai persatuan, baik itu keluarga, rumah tangga, gereja, tempat kerja. It's not easy because people are different. Karena manusia itu berbeda. Tapi Tuhan mengendaki persatuan. Namun demikian, coba saya kupas mitos-mitos seputar persatuan dan apa yang merupakan realita. Supaya kita itu punya harapan yang masuk akal, yang masuk firman. Supaya yang namanya unity itu achievable. Dan kita bisa lihat milestone atau kilometer-kilometernya. Supaya kita bisa mengukur kemajuan atau kemunduran. Mari kita lihat Mazmur 133. Ini adalah tema tahunan kita. The Year of Unity. Kita punya tugas semuanya. Homework kita panjang. Kita baca bersama-sama Mazmur 133. Sedikit kok, hanya 3 ayat. Judulnya persaudaraan yang rukun di Alkitab LAI kita. Kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tunggu dulu, kalau baca firman juga harus persatuan. Jadi harus sama-sama keras dan jelas ya. Kita ulang, kita ini gurunya baik ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Bagus, tunggu dulu, tepuk tangan dulu untuk Anda. Saya suka tangkap orang kalau dia berbuat yang benar ya. Sekarang baca lagi, hitungan 2, 3 ya. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Persatuan harus disengaja. Kita harus mempersatukan diri. Saya perlu mention juga, hari ini loh, kita itu ibadah perdana di sini weekend ini. Teman-teman para hamba Tuhan, ada sebagian udah pulang karena besok Breakfast with God. Ya, pendeta-pendeta dari Gereja Mawar Sharon sendiri, dari Sabang, Merauke sampai Singapura, semua ada di sini sekarang. Bahkan teman-teman hamba Tuhan dari luar negeri, pada juga ada di sini pula. Teman-teman dari kota-kota lain juga, ya kan? Pemimpin-pemimpin di dunia sekuler juga ada di sini untuk mendukung, untuk merestui kita ibadah di tempat ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan terima kasih untuk mereka. Seperti mereka sengaja datang untuk merapatkan hati. Persatuan juga harus sengaja, tidak bisa kebetulan. Nah, kita baca sekarang persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Ini adalah Mazmur Hebron. Tahukah Anda? Ketika Daud harus dapat tugas dari Roh Kudus untuk mempersatukan suku-suku Israel sejak zaman hakim-hakim yang ranahnya perpecahan. Kitab Hakim-Hakim penuh dengan perang saudara. Coba baca tentang Yeftah. Itu Efraim perang lawan apa? Zaman Gideon dan sebagainya. Daud itu
Nggak langsung enak ketika dia menjabat, ketika dia diurapi, dia punya tugas yang sangat berat. Dia harus mempersatukan suku-suku Israel sejak zaman hakim-hakim, masa-masa kerusakan. Kalau Daud aja bisa, kita juga bisa memulihkan apa saja. Namun demikian, mari kita lihat lebih teliti lagi, what is unity, what is not unity. Supaya kita mengerti, kita harus tahu apa itu persatuan, apa itu yang nampaknya seperti persatuan. Ya, nah sekarang kita lihat dulu ayat berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan sungguh. Dalam bahasa Inggrisnya behold. Kata behold itu artinya observasi. Lihatlah. Ini bukan sungguh-sungguhan loh ya, bukan. Ini sungguh artinya see, look, lihat, observasi. Ternyata persatuan itu adalah sebuah proses yang perlu dilihat. Seperti juga seperti apa? Seperti sinetron atau seperti yang 70 episode drama Korea. Ada sepanjang itu enggak drama Korea? Ada ya 70 ya. Kita bela nih sampai 70 ya. Luar biasa, memang kita punya banyak waktu. Ya, yang tertawa terbahak-bahak itu biasanya yang kena. Nah, ini artinya sama dengan suruh nonton episode itu. Look, tontonlah sampai akhir. Itulah artinya sungguh, behold. Tonton sampai akhir. Jangan hentikan sekarang, karena kita tidak tahu nanti emperornya seperti apa. Kita tidak tahu nanti itu drama Korea, si ini jadi nggak sama dia. Ya kan? Itu artinya sungguh. Behold, observe. Don't blink an eye. Jangan memejamkan, jangan mengedipkan mata. Jadi persatuan itu proses. Sebuah proses. Persatuan yang paling intim dan bersatu dalam hubungan manusia apa? Pernikahan. Persatuan apapun juga, orang tua anak, ya kan? Gembala dan jemaat, anything lah. Koko adik, kakak adik, atau rekan kongsian, semua itu masih individu-individu bersatu. Tapi kalau perkawinan itu mereka satu tubuh. Dua orang insan manusia namun mereka menjadi satu daging. Itu pun belum ada satu pun couple di dunia ini mencapai titik sempurna persatuan. Can you imagine that? Persatuan bukan cuma sebuah proses. It's an effort. It's a commitment. Sebuah komitmen, sebuah proses. Pernikahan yang paling ideal pun bisa berakhir di perceraian. Kalau mereka tidak mengerjakan hati mereka hari ini. Behold, sungguh. Observe itu. Observe itu. Karena itu tolak ukur persatuan ternyata ada pada kemajuan atau kemunduran. Disinilah Tuhan akan menimbang motivasi hati daripada lakon-lakon pemainnya, yaitu Anda dan saya dalam kehidupan ini. Saya bicara persatuan bukan merujuk ke satu tipe hubungan atau satu jenis kerjasama. Apa yang saya sampaikan ini adalah prinsip besarnya. Tolong terapkan sendiri-sendiri dalam kehidupan Anda. Behold, sungguh. Observasi dulu. It's a commitment. It's a lifetime process. Itu adalah proses seumur hidup, komitmen seumur hidup pula. Lalu disambung dengan kata, alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, how good and pleasant it is. Ada kata good. Ya, katakan good. Ya, good. Nah, persatuan ada dua dimensi ternyata untuk kita bisa mengukur kemajuan atau kemunduran dan untuk kita bisa menimbang apakah kita pemersatu atau pemecah. Kita bisa menimbang dari sisi ini. Dan ini penting sekali untuk kehidupan kita karena ini tahun persatuan dan percepatan, kita dipanggil menjadi agen perdamaian. Nah, ternyata persatuan di dimensi yang paling dasar adalah persatuan di hati. Alangkah baiknya, a good heart. Persatuan itu bukan acara oikomeni, interdenominasi,
cuci kaki, itu semua bagus, itu manifestasi. Tapi persatuan yang tulen itu dimulai dari hati. The heart cannot be fooled. Hati tidak bisa ditipu. Karena itu dikatakan oleh Daud menulis Mazmur ini di Hebron. Dia punya tugas besar, dia berkata, sungguh alangkah baiknya. Aku akan mulai dengan a good heart. I will start with a good heart. I will start dengan kerinduan. Aku akan memulai dengan harapan, dengan kerinduan. Jadi Daud itu menerima tugas langsung di tangan, tali yang tidak bersatu dan pecah belah semuanya. Dan Daud berkata, I will start with a good heart. Isn't that beautiful? Everyone has hope. Setiap orang punya harapan. Aku akan mulai dengan hati yang baik, sungguh alangkah baiknya. Dia berkata, I'm for unity. Daud itu seperti Tuhan hatinya. Tuhan membenci perceraian. Maleakhi pasal 3. Dia berkata, aku mau kamu setia dengan istri masa muda. Gereja harus pro pernikahan, bukan perceraian. Gereja harus pro pengampunan. Orang Kristen juga harus pro demikian. Karena kita adalah wakil-wakil gereja. Nah, sungguh alangkah baiknya Daud memulai tugas berat di tangan dengan berkata, I will start with a good heart. Persatuan yang paling dasar dimulai di hati dalam bentuk harapan dan sikap hati yang baik. A good heart. Sebuah kerinduan. Tapi tidak berhenti di sana, dimensi kedua adalah sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Nah, dimulai indahnya itu sudah realita. Udah persatuan dalam konteks nyata. Ketika sungguh-sungguh terjadi. Nah, Daud berkata, it is good, but it is also pleasant. Moreover, it is pleasant. Lebih dari itu, sangat-sangat indahnya. Jikalau terjadi. Namun demikian, ini fakta. Persatuan itu tidak pernah satu sisi dan sepihak. Persatuan itu tidak hanya dari satu one side only. Itulah sebabnya Paulus dengan realistis berkata begini, jikalau itu tergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jikalau itu bergantung terserah pada Anda, dan jikalau itu bergantung dan padamu berada di dalam wewenangmu, berusahalah hidup damai dengan semua orang, sekalipun fakta membuktikan bahwa menyenangkan semua orang adalah pekerjaan yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini saya jelaskan agar kita nanti bisa masak sendiri untuk kita berjalan dalam tahun percepatan ini. Gimana kita menyatukan hati suami dengan istri, keluarga, anak, orang tua, gereja, rekan, kongsian segalanya. Nah, sungguh alangkah baiknya kalau bisa, kata Daud. Tapi kalau sungguhan terjadi, alangkah indahnya. Persatuan itu proses dan prosesi berjalan. Yang penting hati yang baik akan selalu dibawa Tuhan maju dan mengalami kemajuan, sekalipun kadang-kadang kita akan berbenturan dengan kemustahilan. Saya kasih contoh. Saya waktu sekolah Alkitab, saya pernah melayani satu pasang suami istri yang istrinya orang Indonesia, yang suaminya orang Timur Tengah. Kasihan. Tuhan berkata dia benci perceraian. Ya ampun, kita juga jangan tawar. Tapi sang suami narkoba. Waktu saya datang ke sana dengan seorang hamba Tuhan, saya sekolah Alkitab di Kanada, saya datang ke rumah itu sudah nggak main rahasia. Semua alat suntik narkoba apa itu sudah di meja. Dan sang istri hamil sekitar 6-7 bulan, digebukin sama si suami orang Timur Tengah. Dihajar babak belur, itu sudah nggak babi bu, sudah matanya biru, tangannya memar. Pada waktu seperti itu sang istri tanya sama saya, what should I do? Dia bilang, if I stay in this house, I would die surely. Orang kalau high, jangan diajak bicara seperti orang gila. Akhirnya orang tua dengan backingan hukum negara, akhirnya mereka dipisahkan. Bukan sistem ideal, tapi mereka dipisah rumahkan
agar si istri tidak terbunuh. Hingga sang suami bisa sadar, diberi waktu untuk dia lepas dari narkoba dan belanin keluarganya. Dia tidak boleh mendekati berapa meter dengan pelindungan hukum dari keluarga, dari negara. Bapak, ibu, saudara, waktu sang istri memberitahu pada saya komitmen untuk mendoakan suami saya untuk bertobat. Saya komitmen untuk kapanpun dia kembali, aku akan ampuni dia. Dia adalah papanya anak di kandungan saya dan sebagainya. Dia cinta sejati saya, bla bla bla. Dia bicara begitu. Saya berkata sama dia, sungguh alangkah baiknya. Namun dalam kasusmu belum indah. Kapan indah aku tidak tahu, tergantung orang Timur Tengah ini. Dalam mengejar persatuan, ada bagian setiap sisi, bagianmu penuh dan isi. Setelah itu serahkan kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya setiap kongsian Anda tahun ini jalan. Setiap hubungan akan dipulihkan. But remember one thing, kalau Anda tidak bisa mencapai titik indah, capailah titik baik dulu. Tidak ada hukum melawan hati yang baik. Anda bisa jadi orang baik sekalipun seluruh dunia jahat. Tidak ada yang melarang Anda memberikan pipi kanan jika ada yang menampar pipi kiri. Sorry, kebalik. Nggak ada orang yang, kalau ada orang menampar pipi kanan, nggak ada halangannya untuk Anda memberi pipi kiri. Lebih tepatnya begitu. Tidak ada orang yang bisa menghalangimu untuk mengampuni. Siapa suruh Anda membenci? Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda bahwa kita tinggal di dalam hidup, dalam dunia yang tidak sempurna ini. Jangan lihat orang lain, jangan pandang manusia, jangan tunggu siapapun berubah. Tahun ini, mainkan peran Anda. Have a good heart. Miliki hati yang bersih. Miliki sikap hati yang baik. Apapun yang orang lain lakukan di sekeliling Anda, baik itu mungkin teman kongsian, ada yang ambil uang Anda hari ini baru satu, saya doakan seorang jemaat yang mengalami demikian. Saya bilang, Anda ditipu itu satu hal, tapi sekarang Anda benci itu hal lain. Ampuni uangku kembali enggak? Saya ditanya, enggak tentu. Saya takutnya kalau saya bilang kembali, kalau enggak kembali dia minta sama saya. Enggak tentu. Tapi Anda enggak usah tunggu uang Anda kembali, semoga kembali. Tapi kalau enggak kembali, Anda tetap enggak boleh jadi orang jahat. Sungguh alangkah baiknya itu duluan sebelum sungguh alangkah indahnya. No one can stop you from being a good man. No one can stop you from having a good heart. Kalau ada yang dengar gini, yang ngerti Inggris apalagi, harusnya tepuk tangan. Tidak ada orang yang bisa menghentikan Anda menjadi orang baik. Dan tidak ada orang yang bisa menghalangi Anda punya hati yang baik. Persatuan tidak ada idealnya. Kadang-kadang tidak sampai titik indah. Sebagian mengalami titik indah. Karena sebisa mungkin tidak tentu tergantung dari Anda. Kalau tergantung yang lainnya lagi, itu anggaplah Anda hoki. It's blessedness, itu berkat. Kalau dua sisi, ya ampun itu indah. Luar biasa. No one can stop you from having a good heart. Kalau kita punya foul attitude atau punya sikap hati yang busuk dan basi, itu keputusan pribadi, bukan apa kata, bukan karena perbuatan orang sama kita atau perlakuan mereka. No. Kalau ada orang jatuh, dia pilih untuk jatuh. Ya kan? Dia pilih sendiri untuk jatuh. Karena itu tahun ini, jangan ada satupun jemaat di sini yang gugur ya. Lalu nanti salahkan orang, gara-gara dia seperti si lumpuh itu loh. Yang dimasukkan di Bethesda itu loh. Tuhan tanya, lu mau sembuh enggak? Jawabannya, itu orang enggak pernah gendong aku. Yang itu masuk sendiri si buta. Kapan giliran saya? Don't point. The most Christian action this year is not winning souls. Tindakan yang paling Kristen tahun ini bukan memenangkan jiwa, tapi menjaga jiwa Anda. Siapa bisa menjaga jiwa, bisa meruntuhkan kota. Lebih hebat dari orang gagah perkasa. Siapa bisa jaga jiwanya, dia bisa menangkan 1.001 jiwa. Tahun ini, jangan ada satupun imannya yang gugur. Always choose, selalu memilih untuk punya hati yang berkenan pada Allah. Seperti Daud di Hebron itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun persatuan. Coba saya jelaskan persatuan dari selokan. Persatuan saya ambil dulu mujizatnya.
Jikalau tidak terjadi apa-apa, bagaimana? Tidak ada indah, good is fine with me. Saya harap kita semua bisa menjadi always di dalam hidup ini the bigger man. Saya harap kita semua bisa menjadi orang-orang yang meresponi Tuhan dengan benar. Meresponi dengan Tuhan dengan benar tidak tentu berarti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, atau suasana, situasi, apapun yang Anda hadapi itu jadi indah. Gak tentu, tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Tapi paling tidak kita ada satu kesaksian di dalam diri kita, aku berkenan. Itu yang paling bagus. Kesaksian aku berkenan itu tiada duanya. Sudahlah, gak usah minta berkat yang lainnya. I am pleased with you. Oh my goodness, that's the best word. Aim for that, targetkan itu tahun ini. Tahun persatuan, urusan Tuhan nanti percepatan. Nanti saya jelaskan percepatannya di mana. Kita lihat lanjutkan ke bawah ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di sini ada kata-kata apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam bersama dengan rukun itu tidak gampang. Suami istri, kalau masih pacaran sih, saya nggak berkata bahwa pernikahan itu susah. Tapi orang pacaran itu belum teruji. Jadi jangan terlalu early panggil papa mama. Ada beberapa orang, masa ada anak saya pernah lihat umur 15 sudah panggil satu papa mama. Risih aku. Lu mau punya anak di luar nikah? Gini loh, mesra sih boleh mesra, jangan terlalu mesra. Mesra yang kurang bijaksana itu membuat orang jadi bukan apa ya, jadi apa ya, bahasa Yunaninya, nek. Nggak usah. Sebab yang belum teruji sampai diam bersama. Itu baru harmonisnya teruji. When you live together, saya tidak ajarkan untuk summon leven atau kumpul kebo tinggal bersama, bukan. Tunggu pernikahan, bel dibunyikan, tumpang tangan, istilahnya, dan kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Amin Bapak Ibu. Ini yang disebut tested unity. Diam bersama dengan rukun. Karena ketika diam bersama itulah borok kelihatan semua. Honeymoon is over, kelihatan roll-rollan. Kita nggak pakai jas tuxedo, mulai keluar baju dari masa kecil. Contoh yang laki-laki yang ada bolongnya sini, enak sekali. That's tested unity. Pakai jas begini, saya dikasih, biasalah. Istri saya lihat saya jelek-jeleknya seperti apa, masih cinta. Nah itulah kasih yang teruji. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, tested unity itu itu harus dites dengan togetherness. Ketika bersama di situ, nah disitulah unity baru jadi pahala. Bukan jadi teori. Nah sekarang pertanyaannya, tested unity punya rival atau punya saingan paling besar apa? Ada 3. Nah ini coba perhatikan, coba Anda waspada dengan 3 hal ini, karena persatuan harus disengaja. 3 hal ini harus dikerjakan dengan sengaja pula, dan harus ada antidot atau harus ada penawarnya. Kalau enggak, buyar. 1, passion atau hasrat atau gairah. Inilah seringkali yang menjadi titik perpecahan. Loh, kalau yang satu suami istri nih kan, saya terus merujuk ke suami istri karena ini adalah hubungan yang paling intim. Tapi nggak cuma ini ya, tolong diterapkan kakak beradik juga bisa. Diterapkan di mana-mana sama sih. Cat merah dilempar kemana-mana, ya merah. Oke? Passion. Kalau ada cowok sama cewek nih, yang satunya orangnya hasrat, berambisi, punya cita-cita, yang satunya lagi mau jadi apa? Gampang ke sera, whatever will be. Itu biasanya juga nggak bisa bersatu. Yang satu pasti ilfil, nggak respect sama yang satunya. Yang ambisi biasanya akan menghina. Lu ini orang, bahasa Yunaninya bocai lo. Tapi nggak kalah seru kalau sama-sama ambisius.
Sama-sama passionate people. Coba kumpulkan artis atau seniman dalam satu ruangan. World War III. Nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Kumpulkan leaders bersama-sama aja. Anda akan lihat passionate. Susah. Mana lebih gampang mengendalikan keledai yang harus ditendang baru maju atau kuda liar. Kalau keledai, kita bisa matinya keki. Keledai kita bisa, kesel aku. Bahasa Surabaya mangkel. Kalau kuda, belum sempat kesel, Anda sudah diinjak. Padahal mereka berantem di antara mereka, Anda yang keinjak. Anda yang mati, mereka fine-fine saja. Passion is dangerous. Suami istri sama-sama kemauan keras. Itu kalau tidak menemukan jalan tengah, biasanya cerai bukan karena selingkuh. Atau minimal gak cerai lah, demi anak. Pasti retak. Karena alasan yang jauh di bawah standar Tuhan, yang bahkan standar Tuhan itu pun karena kekerasan hati manusia. Tuhan berkata, kamu diperbolehkan oleh Musa karena degil hatimu. Ya kan? Passion, caranya gimana? Kalau Anda punya passion, sana punya passion, sama-sama punya passion. Belajarlah, mari kita belajar begini. Ini semua harus belajar, termasuk saya juga harus belajar. Karena saya orang yang sangat passionate sekali. Ya. Nah, buah roh yang ada pada saya, itu kan buah roh ada kasih sama sejahtera apa. Saya punya itu passion fruit. My fruit, saya passionate orang, saya bergairah. Saya nggak bisa nganggur. Mau bunuh saya gampang, suruh saya nganggur, saya mati. Bunuh beberapa orang juga gampang, kasih dia kerja, dia mati. Atau pura-pura mati. Itu orang malas namanya.